A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, sesekali kami bicara sambil menikmati makanan yang disuguhkan ibu. Ada bakwan, gorengan pisang dan lain-lain. Sudah lama kami tidak menikmati kebersamaan yang membahagiakan ini. Bagas, Bapak minta maaf. Selama ini selalu bicara kasar. Bahkan Bapak selalu bilang kamu lelaki tidak berguna karena tidak bisa membahagiakan Laras. Tolong jangan ambil hati perkataan Bapak dulu ya. Bapak benar-benar menyesal. Tolong maafkan Bapak. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak. Justru aku berterima kasih karena Bapak telah membiayai semua biaya rumah sakit. Tanpa bantuan biaya dari Bapak, tidak mungkin aku bisa berada di sini. Kemudian Bapak meminta aku menikahi putri Bapak. Sementara Bapak tahu, aku lelaki miskin yang tidak berguna. Bapak memintamu menikahi Laras karena tidak ada pria yang mau menikahinya. Bapak ambil kesempatan dalam kesempitan kamu. Tolong maafkan Bapak, Bagas. Tapi aku mau menikahi Laras, Pak. Itu juga karena kamu terpaksa. Bila waktu itu kamu tidak lupa ingatan dan tidak punya hutang sama Bapak, belum tentu kamu mau menikahi Laras. Entahlah, Pak. Aku juga bingung. Aku dan Mbak Ning hanya jadi pendengar setia. Benar juga kata Bapak. Kalau Bang Imron tidak lupa ingatan, belum tentu dia mau menikahiku. Siapakah aku? Hanya remahan roti kering. Apapun alasan Bapak, aku tetap ingin berterima kasih atas semua bantuan yang Bapak berikan. Maafkan Bapak ya. Bila kamu ingin kembali ke orang tuamu dan meninggalkan Laras, Bapak tidak bisa mencegah. Tidak, Pak. Aku tidak ingin meninggalkan Laras. Bagiku Laras adalah sebuah berlian yang sangat berharga. Terima kasih. Kalau begitu, Bapak titip Laras padamu ya. Jaga dan sayangi dia. Pasti itu, Pak. Aku sangat menyayangi Laras. Tidak akan pernah kusia-siakan wanita sebaik dia. Kembali aku makin tersanjung mendengar pengakuan Bang Imron. Bang Bagas, aku pun berjanji akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Suasana hening sejenak. Semua sibuk menikmati suguhan yang disajikan ibu. Bagaimana kabar di kampung ini, Pak? Bu, apa ada rahasia yang Bapak dan Ibu ketahui? Siapa kira-kira yang telah mengirimkan teluh pada Mbak Ning? Tidak ada, Laras. Bapak tidak menemukan apa-apa. Semua tampak biasa saja.
Tidak ada juga yang membicarakan Ning setelah pergi waktu itu. Sampai hari ini, aku tidak mengetahui siapa dalang dibalik semua ini. Tapi sekarang tidak penting lagi, karena Mbak Ning telah sadar dan selalu membentengi diri dengan sholat dan mengaji. Semoga saja penyakit itu tidak lagi merasuki Mbak Ning, tapi malah mental, bila perlu kembali pada pengirimnya. Pak, aku ingin menemui keluarga Pak Ismet. Sekalian mau minta maaf karena telah menghina Andi waktu itu. Untuk apa menemui keluarga itu, Ning? Adikmu Laras itu telah menyampaikan permintaan maafmu, tapi mereka menolak dengan keras. Mungkin karena Laras yang datang. Coba kalau aku, mungkin mereka mau memaafkan. Aku coba dulu ya, Pak. Yang penting sampaikan dulu. Mau diterima atau tidak itu perkara nanti. Ya sudah. Kamu jangan pergi sendiri. Paling tidak minta ditemani oleh Laras. Akhirnya, karena Mbak Ning memaksa, Papa mengizinkannya menemui Bu Asna dan Pak Ismet. Sesampainya di rumah Pak Ismet, pasangan suami istri itu tampak terkejut dengan kedatangan Mbak Ning. Ning, kamu sudah sembuh? Sapa mereka kaget. Aku tidak boleh lengah kali ini. Siapa tahu aku menemukan kecurigaan di sini. Bisa jadi mereka lah yang telah mengirimkan telur pada Mbak Ning. Alhamdulillah, Allah masih memberiku kesempatan untuk bertobat, Bu Asnah, Pak Ismet. Sahut Mbak Ning riang dan gembira. Lalu maksud kedatangan kalian kemari apa? Ingin mengabarkan kalau kamu, Ning, sudah sembuh, kemudian bisa tinggal di sini lagi. Bukan itu, Bu Asnah. Lalu, tujuanku datang kemari ingin meminta maaf langsung pada Bapak dan Ibu. Dulu aku telah melukai hati Andi. Apa? Pasangan suami istri itu terkejut. Tak menyangka mungkin dengan kedatanganku dan Mbak Ning. Tidak bisa, Ning. Kami tidak bisa memaafkan kamu begitu saja. Setelah apa yang kamu lakukan pada Andi. Ucap Pak Ismet mendengus kencang. Ingat, Ning, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Gara-gara perbuatanmu, sampai sekarang Andi masih dirawat di rumah sakit jiwa. Timpal Bu Asnah. Sepertinya pasangan suami istri ini telah sepakat tidak mau memaafkan Mbak Ning. Apa yang bisa kami lakukan selain sabar? Toh itu karena kesalahan Mbak Ning sendiri. Jadi tidak perlu kesal maupun marah. Aku dan Mbak Ning melongo tak menyangka Bu Asnah masih saja menyimpan dendam. Padahal Mbak Ning sudah datang langsung. Apalagi yang mereka harapkan? Maafkan saya, Bu Asnah. Saya benar-benar menyesal. Apa yang bisa saya lakukan agar ibu mau memaafkan saya? Kembalikan Andi seperti dulu. Jika kamu berhasil menyembuhkan Andi dan membuatnya sadar, maka tanpa kamu minta pun saya dengan sukarela memaafkan kamu. Bagaimana caranya saya menyembuhkan Andi? Saya bukan dokter. Mungkin dengan melihatmu, dia bisa sembuh. Kamu kunjungilah dia ke rumah sakit.
Ada kebimbangan di pancaran mata Mbak Ning. Rasanya aku tidak tega melihatnya terpuruk dalam penyesalan. Maaf Bu Hasnah. Apa tidak ada cara lain? Kasihan Mbak Ning. Dia baru sembuh dari sakitnya. Mbak Ning belum bisa pergi jauh-jauh. Terserah kalian. Hanya itu satu cara. Jika Ning mau dimaafkan. Kulihat Mbak Ning shock. Tidak mungkin dia menemui Mas Sandi di rumah sakit. Tapi hanya itu satu cara yang dapat memaafkannya. Mbak Ning bagai makan buah si malakama. Serba salah dan bingung. Bagaimana ini Bang? Apa perlu kita mengantar Mbak Ning ke rumah sakit jiwa untuk menemui Mas Sandi? Nanti kita pikirkan bersama Bapak dan Ibu. Sekarang sebaiknya kita pulang. Belum sempat kuiyakan ajakan Bang Imron pulang. Tiba-tiba Bu Hasnah bicara. Laras, Ibu perhatikan dari tadi. Penampilanmu jauh berbeda ya. Apa kamu operasi plastik juga kayak Ning? Wajahmu putih dan bersih. Kamu mau menyaingi wajah kakakmu itu ya? Ucap Bu Hasnah meledek. Hampir seluruh warga sudah tahu penyebab penyakit Mbak Ning. Aku heran saja bagaimana warga tahu. Padahal kami tidak menceritakan penyebabnya. Bapak selalu mengabarkan isu yang terjadi di lingkungan ini pada kami. Tidak ada beliau menyebutkan kalau warga sudah tahu semua penyebab wajah Mbak Ning meleleh dan melepuh. Mungkin ada orang menyebarkan berita itu, tapi entah siapa. Bagaimana orang itu tahu kalau Mbak Ning sering melakukan operasi plastik? Tidak Bu Hasnah. Aku hanya melakukan perawatan dan memberi vitamin pada kulit wajahku. Sehingga wajahku sekarang terlihat lebih terang. Baguslah. Jangan kayak Ning. Pengen cantik kok dengan cara yang salah. Allah saja tidak meridhoi perbuatan sia-sia itu. Aku pandangi wajah Mbak Ning dengan seksama. Semoga saja perkataan Bu Hasnah tidak membuatnya tersinggung. Tapi menyadari semua itu salah. Mbak Ning jangan tersinggung ya. Bisikku pelan ke telinganya. Mulai hari ini Mbak Ning harus belajar menahan amarah. Jangan mudah terpancing dengan omongan orang. Bisa buruk akibatnya. Sambungku beberapa detik kemudian. Tidak apa-apa Ras. Jangan khawatir. Mbak tidak tersinggung kok. Memang Mbak yang salah. Apa yang dikatakan Bu Hasnah ada benarnya. Balas Mbak Ning juga berbisik. Alhamdulillah. Aku jadi lega sekarang. Ternyata penyakit itu bisa membuat Mbak Ning bersikap lebih dewasa menghadapi setiap masalah yang datang. Tapi rasa kepoku lebih mendominasi. Dari mana warga tahu kalau Mbak Ning melakukan operasi plastik? Hal itu membuatku memberanikan diri bertanya pada Bu Hasnah. Maaf Bu Hasnah. Kok warga bisa tahu semuanya? Kalau Mbak Ning melakukan operasi plastik? Kalau boleh tahu siapa yang telah membocori rahasia itu? Tentu saja kami tahu semua. Ada informan kami yang memberitahu. Siapa Bu? Pak? Rahasia. Orang itu meminta kami menyembunyikan identitasnya. Bapak kamu saja tidak tahu kalau berita operasi plastik Ning sudah tersebar di lingkungan sini. Oh, jadi Bapak tidak tahu. Pantesan Bapak tidak pernah membicarakannya. Ternyata gosip itu dibicarakan di belakang Bapak. Baguslah.
Jika tidak, mungkin Bapak marah dan kesal sendiri karena malu. Sebaiknya Bapak memang tidak perlu tahu. Alhamdulillah wa syukurillah, sahut Mbak Ning bersuka cita. Kok alhamdulillah, Mbak? Seharusnya Mbak Ning diam saja, sanggahku cepat. Aku khawatir Mbak Ning malu karena perbuatannya itu. Tapi apa yang aku takutkan malah sebaliknya. Mbak Ning justru mengucapkan alhamdulillah. Tidak laras. Sebaiknya warga semua memang harus tahu penyebab wajah Mbak bisa meleleh dan melepuh, supaya tidak ada orang yang menderita seperti Mbak. Cukup Mbak saja yang kena karma. Lagi aku terpesona dengan jawaban bijak Mbak Ning. Benar, untuk apa malu? Dengan begitu orang bisa mengambil pelajaran dari perbuatan yang mubazir, supaya tidak ada orang yang mengikuti jejak Mbak Ning. Semoga saja setelah kejadian ini tidak ada lagi orang terobsesi seperti Mbak Ning, doaku dalam hati. Setelah berbasa-basi dengan Pak Ismet dan Bu Asnah, akhirnya kami pulang. Sebelum sampai rumah kami bertemu dengan beberapa orang yang kembali dari pasar. Begitulah kebiasaan di lingkungan sini. Kalau ke pasar pergi bareng, pulang pun bareng. Perginya pun selalu siang hari, agar dapat harga yang lebih murah. Ning, kamu sudah baik kan? Wajah meleleh dan melepuh itu akhirnya pergi. Syukurlah. Kami merasa tidak enak harus mengusirmu dulu, ucap perempuan tambun yang ikut menyuarakan supaya kami pergi. Tidak apa-apa Bu Liah, aku memang pantas mendapatkannya, sahut Mbak Ning kalem. Oh iya Imron, apa benar kamu seorang dokter? Tanya suami Bu Liah kurang yakin. Semua orang tampak menunggu penjelasan suamiku. Apa kabar Bang Imron seorang dokter telah sampai ke lingkungan sini? Begitu cepat kabar itu beredar. Dari mana Bapak tahu kalau saya ini seorang dokter? Kemarin anak Pak Sanjaya dirawat di rumah sakit Kasih Bunda. Tak sengaja Pak Sanjaya melihat orang yang mirip sama kamu Imron. Karena penasaran, Pak Sanjaya mengikuti pria itu sampai ke ruangan. Di pintu ruang dokter itu terpampang jelas nama Dokter Bagas Prambudi. Pak Sanjaya tidak habis pikir. Wajah dokter itu mirip sekali dengan kamu. Kemudian dia menceritakan pada semua warga. Banyak juga warga yang tidak percaya. Ada yang mengira kalian kembar dan terpisah. Kamu hidup miskin. Saudara kembarmu lebih beruntung. Aku, Mbak Ning dan Bang Imron saling pandang. Semua menerbitkan senyum manis di bibir. Kenapa kalian tersenyum? Apa ada rahasia yang kalian tutupi dari kami? Itu benar Pak. Bapak tidak salah orang. Sayalah orang yang bernama Dr. Bagas Prambudi. Dulu saat menikah dengan Laras, saya sedang lupa ingatan. Laras menyelamatkan nyawa saya, sehingga saya bisa sehat seperti sekarang. Oh, jadi benar kamu itu seorang dokter. Alhamdulillah. Jadi kampung ini memiliki seorang yang ahli dalam pengobatan. Semoga kamu lebih berpihak pada rakyat kecil. Tidak seperti dokter yang hanya mementingkan uang dan uang saja, tanpa memperhatikan kesehatan pasien. Amin, jawab kami bersamaan. Singkat cerita,
"Ras, kok belum rapi?" tanya Bang Imron muncul di ambang pintu menggunakan seragam olahraga lengkap. Aku langsung tepuk jidat. Baru ingat semalam Bang Imron mengajakku lari pagi sekitar kompleks perumahan mewah yang berjauhan dengan para tetangga ini. "Maaf Bang, lupa," sautku nyengir seraya bergegas ganti baju. Bang Imron mengusap pucuk kepalaku pelan. "Abang tunggu di teras," ucapnya seraya berbalik badan dan langsung pergi. Tak lupa senyum manis tersampir di bibirnya. "Jangan lama-lama," pesannya sebelum jauh. "Iya," jawabku sedikit keras. Aku pun segera beralih ke lemari, mengambil pakaian olahraga, lalu memakainya dengan cepat. Memoles wajah supaya terlihat cantik dan menarik, supaya tidak malu-maluin Bang Imron yang tampil memukau. Aku harus bisa mengimbanginya. Meskipun sekarang wajahku jauh lebih menarik dan cantik, tetap saja aku tidak boleh lalai kali ini. Sekian menit kemudian, aku menyusul Bang Imron di teras. "Bang Imron, yuk berangkat," seruku cepat lalu menarik tangan suami tersayangku itu. Bukannya melangkah pergi, Bang Imron justru menatapku lama sekali. "Kenapa menatapku begitu?" tanyaku seraya mengangkat dagu. "Ada yang salah dengan penampilanku?" Selaku cepat berlari menuju kaca jendela. "Bukan itu. Sekarang wajahmu menarik." "Lalu?" "Belum bisa mengganti panggilan menjadi Mas Bagas atau Bang Bagas gitu. Kok masih saja manggil abang dengan Imron?" Sampai hari ini, aku tidak bisa merubah panggilan Bang Imron menjadi Bagas. Panggilan itu sudah menyatu dengan hatiku. "Nanti kalau bapak dengar, bisa kena marah. Mau dimarahin bapak lagi?" sambung Bang Imron mengingatkan. Aku menggeleng. Rasanya aneh tiba-tiba merubah panggilan yang sudah terbiasa. "Maaf Bang, bolehkan aku tetap manggil dengan nama Bang Imron? Tapi janji deh, kalau ada orang lain aku akan memanggil dengan Mas Bagas saja, biar beda dengan Bang Imron. Bila kami berdua, aku akan tetap memanggilnya Bang Imron. Tapi bila ada keluarga atau orang lain yang kenal dengannya, terpaksa aku panggil Bagas. Maksudnya Mas Bagas, termasuk di depan bapak dan ibu. Mereka berdualah yang tidak mengizinkan aku memanggil Bang Imron." "Ya sudah, terserah kamu saja. Yang penting kamu nyaman dan bahagia dengan panggilan itu. Abang juga paham. Panggilan itu juga sudah melekat dalam hatimu. Abang tidak berhak memaksa. Nama itu yang hampir lekat dengan abang selama 2 tahun ini bukan? Nama pemberianmu. Tentu sulit bagimu merubah panggilan itu." Aku tersenyum bahagia. "Terima kasih atas pengertiannya Bang," seruku tak lupa mendaratkan ciuman di pipinya. "Kita berangkat sekarang," ajakku, tak lupa menggandeng tangannya. Namun, langkahku segera terhenti karena Bang Imron masih diam terpaku. "Kok nggak jalan Bang? Sekali lagi boleh." "Apa?" tanyaku kurang paham. Tanpa Bang Imron menunjuk pipinya, aku mengerti. Ternyata Bang Imron ingin aku menciumnya sekali lagi. Aku mengangguk. Tak lama kemudian, Bang Imron menunduk, lalu menyodorkan pipinya. Tak sungkan aku segera menciumnya. Tapi sayang bukan ke pipi, justru meleset ke bibir. Bang Imron berhasil mengerjaiku. Setelahnya, dia tersenyum di kulum.
Aku langsung menarik wajah, takut ada yang melihat. "Ih, abang mesum," rajuku manja. Bang Imron tersenyum seraya terkekeh ringan, lalu menarik tanganku, kemudian melangkah keluar pagar. "Terima kasih," ucapnya berbisik ke telingaku. Sejurus kemudian, ciumannya beralih mendarat di pipi. Kami saling pandang melempar senyum. Kembali Desir aneh menyapa hatiku, melambung tinggi. Semoga saja tidak terhempas ke bumi. 10 menit kemudian, kami sampai di lapangan. Banyak warga yang sedang olahraga pagi. Ada yang berlari mengelilingi lapangan. Ada yang membentuk kelompok kecil, lalu melakukan senam bersama. Aku dan Bang Imron berlari kecil bersisiran di pinggir lapangan. Sesekali saling melirik dan menebar senyum. Tangan saling bertautan, enggan melepaskan. "Bagas." Tiba-tiba terdengar panggilan seseorang pada suamiku. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.